Perkenalkan, saya Syarul Ramadan. Saya merupakan asisten praktikum dalam percobaan tara kalor mekanik. Yang dimana dalam percobaan tara kalor mekanik ini memiliki tujuan, ada 6 tujuan percobaan. Salah satunya adalah untuk menentukan kesetaraan energi. Nah, pada percobaan tara kalor mekanik ini kita ditekankan untuk mengetahui proses perubahan energi yang terjadi dalam percobaan ini. Nah, di samping itu, sebelum kepada prosedur percobaan, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Nah, pertama ada kalorimeter plus pengaduk. Di sini kalorimeter plus pengaduk yang kita gunakan yaitu kalorimeter yang memiliki kumparan di bawah penutupnya, yang dimana memiliki fungsi untuk mengetahui aliran energi atau aliran energi yang berada di kumparan atau di kalorimeter itu sendiri. Nah, kemudian ada dua multimeter yang berfungsi sebagai ampermeter dan voltmeter. Kemudian ada ini gelas ukur, ada termometer batang, ada neraca digital nanti, dan power supply plus kabel penghubung dan penjepit buaya, serta tambahan alat dan bahan yaitu satu set batang statif, lem, dan juga dudukannya. Nah, baik adik-adik sekalian, tadi Kak Syarul sudah menunjukkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan tara kalor mekanik. Selanjutnya itu prosedur kerja. Nah, prosedur kerja yang pertama yaitu kita telah menyiapkan alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu merangkai alat sesuai dengan gambar yang ada di sini. Itu kita merangkai alatnya seperti gambar di sini. Nah, setelah itu, setelah kita rangkai alat sesuai dengan gambar, kita timbang mula-mula kalorimeter plus pengaduk yang kosong menggunakan neraca digital. Setelah itu kita isi air. Nah, di sini fungsi dari gelas ukur itu untuk mengetahui berapa banyak air yang akan kita gunakan pada percobaan. Nah, misalnya kita menggunakan 150 ml air. Nah, setelah itu kita masukkan lagi air ini ke dalam kalorimeter. Usahakan pada proses pemasukan air ke dalam kalorimeter itu menyentuh kumparan yang ada di penutup kalorimeter ini sendiri. Nah, agar bisa mengetahui proses perubahan energi yang terjadi pada percobaan tara kalor mekanik itu sendiri. Nah, setelah sudah dimasukkan air, kemudian ini kita timbang kembali menggunakan neraca digital. Setelah itu kita akan mengetahui berapa massa dari kalorimeter itu sendiri dan massa airnya. Nah, setelah itu kita lihat apakah multimeter ini yang berfungsi sebagai ampermeter dan voltmeter sudah terhubung baik dengan power supply yang kita gunakan. Yang dimana power supply yang kita gunakan itu untuk mengetahui sumber tegangan yang akan kita berikan atau sumber aliran listrik yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Nah, setelah itu kita lihat, kita pasang batang statif ini, kemudian kita gantungkan termometer batang di batang statif yang telah kita rangkai, agar pada saat proses percobaan ini termometer batang tidak menyentuh pada kumparan yang ada di sini, dan keadaan termometer batang itu tetap konstan dan stabil. Nah, setelah semuanya sudah terangkai dengan baik, di sini sudah dimasukkan air. Setelah itu kita aliri aliran listrik menggunakan power supply itu sendiri. Nah, kita rangkai, kemudian nanti kita hubungkan power supply itu ke multimeter ini yang berfungsi sebagai ampermeter dan voltmeter. Setelah itu kita hubungkan ke kumparan yang ada di sini. Yang ada di sini bisa kalian lihat teman-teman, yang di sini. Nah, ketika sudah terhubung dengan baik, kita akan mengambil data. Dan jangan lupa nyalakan stopwatchnya, karena dalam proses percobaan kali ini untuk menentukan berapa lama proses kenaikan suhu atau temperatur itu selama 5 derajat dan berapa lama waktu yang diperlukannya. Nah, setelah semuanya sudah terangkai, kita melakukan ke percobaan yang pertama. Oke, baik adik-adik sekalian. Nah, setelah sudah saya jelaskan bagaimana prosedur kerja dalam percobaan ini, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data. Nah, pada percobaan tara kalor mekanik ini kita melakukan perlakuan sebanyak 3 kali.
Nah, oke, di sini langsung saja saya akan melakukan pengambilan data pada percobaan yang pertama. Nah, di sini kita ditekankan untuk melihat berapa lama waktu yang digunakan untuk menaikkan sebanyak 5 derajat Celcius. Tapi sebelum itu kita akan mengukur suhu mula-mula dulu. Suhu mula-mula dari air itu sendiri. Misalnya di sini berada di 32 derajat Celcius. Nah, setelah sudah terangkai seperti ini, kita hubungkan ke dalam power supply antara multimeter yang berfungsi sebagai voltmeter dan ampermeter. Lalu kita hubungkan. Nah, ini kan masukannya ke power supply semua antara multimeter yang berfungsi sebagai voltmeter dan ampermeter. Setelah itu, dua ini keluaran dari multimeter yang berfungsi sebagai voltmeter dan ampermeter itu kita hubungkan ke kumparan yang ada di kalorimeter itu sendiri. Nah, setelah seperti ini, secara otomatis di sini telah dialiri oleh tegangan listrik yang bersumber dari power supply yang kita gunakan. Nah, tegangan yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu minimal 5 tegangan, 5 volt, maksimal 10 atau misalnya bisa 15 sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Nah, setelah itu jangan lupa kita nyalakan stopwatch-nya untuk melihat berapa lama waktu yang digunakan untuk menaikkan sebanyak 5 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita mengambil data yang pertama. Nah, proses yang akan kita ambil dalam percobaan ini yaitu hanya melakukan gerakan dalam bentuk tekanan ke dalam kalorimeter yang berisi air dan juga telah dipasangkan termometer batang untuk melihat bagaimana proses kenaikan suhu yang terjadi. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini kalian harus memperhatikan bahwa tekanan yang akan diberikan atau tekanan yang diterima oleh kalorimeter itu sendiri akan menyebabkan proses kenaikan temperaturnya. Nah, dari sinilah akan kita lihat apakah terjadi kesetaraan energi dan juga melihat apakah ada perubahan energi, baik itu dari segi ampermeter atau arusnya dan tegangannya atau voltmeternya. Nah, jadi kita akan melakukan proses begini terus atau melakukan tekanan sampai menunjukkan di termometer itu naik sebanyak 5 derajat. Nah, ketika di sini di termometer telah menunjukkan bahwa kenaikan sebanyak 5 derajat Celcius, kita matikan stopwatch-nya dan melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk menaikkan 5 derajat dan juga melihat berapa hasil yang tertera pada multimeter yang berfungsi sebagai voltmeter dan kuat arus atau ampermeter. Nah, setelah semuanya sudah selesai, lakukan langkah ini atau pengambilan data ini sebanyak 2 kali lagi. Karena yang pertama telah selesai, selanjutnya yang kedua. Nah, setelah itu jangan lupa dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Oke. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, Kak Syarul akan menjelaskan pada proses praktikum atau proses sebelum melakukan percobaan. Setelah selesai mengambil sampelnya semua, mengambil data yang telah diperoleh dan data yang diinginkan sudah tercukup, kemudian kita beresi alat dan bahan dan lanjut kepada proses perhitungan. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Kak Syarul jelaskan mengenai percobaan tara kalor mekanik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap stay at home dan stay healthy. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di kampus kita. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.